Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, selamat pagi orang tua, selamat pagi anak-anak yang Bu Intan sayangi. Hari ini masih semangat ya belajar, dan Bu Intan berharap semua anak-anak di rumah dalam kondisi sehat ya. Nah, hari ini kita masih masuk tema 5, subtema 1. Tapi untuk hari Rabu ini kita akan masuk ke pembelajaran 4 dan 6. Nah, di pembelajaran 4 dan 6 kali ini kita akan membahas dua mupel, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ada dua mupel yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, materi yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang membaca puisi. Anak-anak, hari ini sebelum kamu mengerjakan tugas, tolong kamu bisa membuka bukumu, buku paket tema 5. Tolong dibuka halaman 40 ya. Nah, di situ ada puisi ya yang berjudul Taman Bungaku. Nah, puisi itu adalah sebuah karya yang dibuat berbait-bait ya. Puisi ini biasanya digunakan atau dibuat untuk mengungkapkan perasaan, baik itu senang, sedih, kekaguman akan sesuatu hal ya. Nah, kali ini ada puisi di dalam layar dan kamu bisa baca juga di bukumu. Itu ada puisi yang berjudul Taman Bungaku. Nah, kebetulan puisi ini dibuat oleh Nikomang Juniati ya, itu dari SD Negeri 5 Jungatan ya. Kalau dilihat dari namanya kemungkinan dari daerah Bali dan Lombok ya. Ya, kemungkinan orang sana ya. Nah, di situ ada sebuah puisi sederhana ya. Bu Intan akan membantu anak-anak membacakan. Kalau sekarang anak-anak memperhatikan, Bu Intan minta anak-anak menyimak puisinya ya. Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih seduh. Oh angin, dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, kalau anak-anak memperhatikan ketika Bu Intan membaca, berbeda dengan cara membaca bacaan atau cerita sederhana pada umumnya. Karena memang ketika kita membaca puisi itu berbeda dengan kita membaca bacaan biasa atau cerita biasa. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, harus kita mengerti ketika kita membaca puisi. Apa saja itu? Nah, Bu Intan akan ajarkan di pertemuan berikutnya. Ada 3 aspek atau 3 hal yang harus kita pahami ketika kita membacakan puisi ya. Nah, setelah anak-anak memahami puisi ini, kalian baca, kalian akan bisa mengerjakan LKS-mu ya untuk tugas hari Rabu. Nanti kita akan bahas ya. Sudah jelas ya untuk materi bahasa Indonesia tentang membaca puisi. Yang berikutnya kita akan masuk ke matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal alat ukur. Ya, alat ukur dalam matematika itu banyak ya. Kita akan pelajari beberapa alat ukur yang akan sering kita temui. Yang pertama, penggaris. Ya, penggaris. Anak-anak, penggaris. Penggaris itu adalah alat ukur yang kita pakai untuk mengukur suatu benda yang ukurannya lebih kecil. Ya, misalnya buku, kertas, dan lain sebagainya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ini ya. Kemudian selain penggaris ada meteran. Ya, ini meteran. Bu Intan hanya membantu mengingatkan kembali kepada anak-anak ya, karena ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada roll meter kecil. Ya, apakah di rumah anak-anak punya itu roll meter seperti itu?
Ya, mungkin ada yang punya, ada yang tidak ya. Tapi yang jelas roll meter kecil ini mudah kita jumpai pada tukang-tukang yang ada, entah itu tukang mebel atau bangunan, biasanya mereka akan memiliki meteran seperti ini ya. Terus ada roll meter besar ya. Ini mungkin jarang kita lihat. Bu Intan juga jarang melihat. Bu Intan hanya pernah melihat ketika ada orang mau mengukur panjang jalan, itu pakai roll meter besar seperti ini. Kemudian ada jangka sorong ya. Ini pernah Bu Intan sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kamu sudah mengingat kembali alat-alat ukur dalam materi kita hari ini, anak-anak bisa membuka LKS-mu. Ya, LKS-mu kamu buka di halaman tugas hari Rabu tanggal 13. Nah, di situ ada 2 tugas, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Dalam tugas bahasa Indonesia, puisinya sama seperti tadi yang sudah Bu Intan bacakan. Bahkan Bu Intan juga sudah menuliskan itu, mengetikkan itu di dalam LKS-mu. Kemudian kalau sudah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan tentang puisi yang baru saja kita bahas. Ada 4 nomor yang harus kamu kerjakan. Menulisnya menggunakan huruf biasa saja, tidak usah menggunakan huruf Latin ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nomor 1, apa isi taman bungaku dalam puisi? Kira-kira kalau dalam puisi tadi, isi di taman bunganya Nikomang tadi isinya apa saja? Ya, ada apa isinya ya? Kamu harus memahami itu dengan baik. Kemudian sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Maksudnya kata yang baik itu kata yang menyenangkan hati ya. 1 saja. Terus bagaimana bila taman tidak dirawat? Jelas di dalam puisi sudah dijelaskan kalau tamannya tidak terawat ya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan penulisnya? Nikomang akan merasa bagaimana gitu ya. Kemudian nomor 4, bagaimana cara merawat taman? Anak-anak di rumah pasti orang tuamu atau kamu punya tanaman ya. Mungkin cuma 1, tapi kamu bisa sebutkan bagaimana cara kamu merawat taman atau tanaman yang ada di rumahmu ya. Itu mudah sekali, minta tolong orang tuamu. Terus jangan lupa juga ingat menuliskan huruf A, tidak boleh menggunakan huruf A yang memiliki topi, tapi huruf A yang biasa saja, yang gendut itu ya. Ini sudah diberi contoh dengan bukumu ya. A-nya kan berbeda dengan A yang ada di ketikan ya. A-nya itu ada topinya, kalau yang ini tidak. Nah, kamu harus menulis huruf A-nya sudah bukan huruf A yang bertopi, tapi huruf A yang tidak punya topi, yang perutnya gendut, punya ekor kecil di belakang. Bu Ina sudah memberi contoh cara menuliskannya ya. Terus kalau bahasa Indonesia sudah selesai, anak-anak langsung ke Romawi 2. Di Romawi 2 ini tugasmu mudah, kamu hanya menjodohkan. Ini ada 2 gambar alat ukur, yaitu roll meter panjang dengan jangka sorong. Ini ada gambar jalan raya, uang koin, kemudian mur dan jembatan. Kamu silakan jodohkan dari gambar 4 gambar ini ya, sesuai dengan alat ukur yang pas yang digunakan untuk mengukur gambar dari soal tersebut ya. Bu Intan rasa tugas hari ini sangat mudah, tapi Bu Intan harap anak-anak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Kalau bisa anak-anak mengerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Setelah selesai boleh dicekkan ke orang tua ya, atau orang tua juga bisa membantu. Tapi ingat, semua yang menulis harus anak-anak sendiri, karena yang sekolah anak-anak. Orang tua hanya membantu kalian dalam menjelaskan ya. Seperti Bu Intan di sekolah, Bu Guru di sekolah kan tidak menuliskan untuk kamu yang menulis sendiri. Bu Guru hanya membantu menerangkan, sama dengan orang tuamu.
bapak ibumu di rumah, pak de budemu di rumah, atau kakakmu di rumah, atau mbahmu di rumah, itu hanya bertugas untuk menemani, membantu, dan membimbing, menjelaskan. Tetapi untuk yang menulis itu harus anak-anak sendiri. Kalau yang menulis bukan anak-anak, berarti nilainya bukan untuk anak-anak, yang sekolah bukan anak-anak, tapi orang tuanya. Ya, pada orang tuanya sudah pinter, ya. Bu Intan yakin dan percaya anak-anak tetap jujur ya dalam mengerjakan tugas. Demikian tugas hari ini, materi hari ini, tutorial hari ini. Bu Intan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita akan ketemu besok lagi di materi selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.